selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melihat pelajaran 10. Yesus mengajarkan pengampunan. Ya, kalian bisa buka buku halaman 95. Buku paket kalian. Sekarang kita lihat lagi halaman 96. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengampun, Engkau menurunkan hujan bagi orang yang baik maupun tidak baik. Menerbitkan matahari untuk orang baik maupun jahat. Ajarilah kami, Tuhan, dan bantulah kami agar mampu meneladani Engkau untuk berbuat baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menceritakan secara ringkas kisah Yesus dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 dan ajaran Yesus dalam Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ajaran Yesus tentang pengampunan seperti dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 dan Matius 3 ayat 38 sampai 48. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kalian boleh lihat lagi di halaman 96. Ya, kita baca sama-sama. Mari membaca kisah Nelson Mandela berikut ini. Nah, anak-anak, nanti kalian baca sendiri di rumah, ya. Nah, supaya Ibu singkat untuk memberikan materi ini, kalian boleh baca baik-baik di rumah dengan teliti. Nanti Ibu akan memberikan soal ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat lagi di halaman 98. Ya, mari mendalami Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Nanti kalian baca baik-baik di rumah dari halaman 98 sampai 99 ya. Anak-anak boleh kalian baca, Ibu akan menjelaskan secara ringkas. Dalam bacaan di atas ada seorang perempuan yang tertangkap berbuat salah. Nah, perempuan itu dihadapkan pada Yesus untuk mencobanya. Menurut hukum Musa, ya, perempuan yang salah itu harus dilempar batu sampai mati. Nah, tetapi bagaimana tanggapan Yesus pada saat itu? Nah, kalau Yesus menyetujui berarti ia tidak memberitakan pembebasan dan pengampunan. Nah, kalau Yesus tidak menyetujuinya berarti Yesus melawan hukum Musa. Maka orang-orang Yahudi akan menyalahkan Yesus pada saat itu. Lalu Yesus bisa ditangkap dan dia adili. Nah, menghadapi pertanyaan itu, Yesus bisa menjawab dengan sangat bijak. Ia mengatakan barang siapa tidak mempunyai dosa, silakan melempar batu yang pertama. Ternyata tidak ada yang mau melempar batu kepada perempuan itu. Berarti mereka semua berdosa. Ya. Siapa yang tidak berdosa, lalu Yesus tidak berdosa, maka Yesus berhak melempar batu kepada perempuan itu. Tetapi Yesus tidak mau menghukum perempuan itu. Yesus mengampuni perempuan itu, katanya, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Lalu perempuan itu merasa mendapatkan hidup baru. Ia merasa seharusnya sudah mati, tetapi berkat kasih Yesus, perempuan itu tetap hidup. Maka perempuan itu akhirnya menjadi pengikut Yesus yang setia. Anak-anak, mengampuni berarti menghapus, menghilangkan kesalahan mereka dari ingatan dan batin kita. Ya. Mengampuni berarti juga tidak menghukum mereka. Dengan terhapusan kesalahan maka rasa sakit dalam diri kita akan hilang juga. Anak-anak, seringkali kita mengalami suatu masalah dengan teman kita. Kita tidak mau memaafkannya, tidak mau mengampuninya.
Tetapi di sini kita diajak oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus agar kita mau mengampuni sesama yang bersalah, ya. Nah, mereka yang berani dan berhasil mengampuni akan menjadi orang yang bahagia dan damai. Oleh karena itu, anak-anak, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang jahat kita balas dengan kebaikan. Maka Yesus mengajak kita untuk berani mengampuni. Bahkan Yesus juga mengajarkan kita agar berani mengampuni 70 kali 7 kali. Ini berarti mengampuni terus menerus tanpa akhir. Ya. Tidak hanya mengampuni saja, bahkan Yesus mengajarkan agar kita melangkah lebih jauh lagi, yakni membangun perdamaian dan mengasihi musuh dan berdoa bagi yang berbuat tidak baik kepada kita. Mengasihi musuh berarti mengundang mereka dan mengajak untuk membangun hidup damai. Ya anak-anak ya. Nah, itu yang dimaksud dengan cerita tadi. Hidup damai tidak bisa diusahakan sendiri. Hidup damai harus dibangun bersama orang yang memusuhi kita. Nah, hal ini telah dicontoh oleh Bapak Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela ini tidak menghukum lawan-lawannya, melainkan mengampuni, mengajak mereka untuk membangun masa depan yang baik. Dengan demikian kita akan sungguh menjadi murid Kristus dan anak-anak dari Allah yang sempurna. Jadi anak-anak, kalau kita kelahi, kita tidak boleh balas dendam ya. Nah, kita harus mau mengampuni. Ya, seperti Allah yang selalu bersedia mengampuni siapa saja yang datang kepadanya. Jadi Yesus itu mengajar kita untuk saling mengampuni, mengasihi ya, dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Nah, karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi semua orang yang jahat ya. Dan orang yang baik menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Tentu upahmu besar di surga ya. Nah, jadi inilah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga kalian mengerti dan memahami materi ini nanti. Semoga kalian benar-benar memahami. Kita tutup dengan doa. Perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kami tentang pengampunan. Berkatilah kami supaya saling mengampuni di antara kami. Dan jauhkan kami untuk membalas kejahatan menjadi kebaikan. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.